Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba panggil ikut ibadah kaum bapak. Jangan coba-coba. Kalau kita bilang bapak ikut ibadah kaum bapak, tidak. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu macam dia punya derajat naik sedikit, jadi lebih ekspresif. Saya sibuk. Di Kupang ada begitu? Basis kota Kupang ada? Siapa pun suami, jadi kan kita anak pemain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di ibadah kaum Bapa ini sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kaum Bapa terus bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Pembacaannya terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu kurang kuat. Buat sedikit. Shalom. Ada satu riset menarik. Dia bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, maka waktu yang dipakai untuk tidur. Untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Berapa tahun? 23 sampai 30 itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah tambah tua. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur, tidak termasuk. Kalau tambah itu bisa 36 malah. Tidur berapa tahun? 23 sampai 30. Bekerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja durasi 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Kalau hidup 70 tahun dia bekerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16 sampai pensiun. Ini termasuk yang kerja pemalas, 16 tahun. Nonton. Pernah nonton? Nonton. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? Ikatan cinta.
suara hati istri. Ini tidak termasuk dengan euro dan kopa, belum termasuk. Kalau tambah itu dilipat. Menonton berapa tahun? Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Orang hidup 70 tahun waktu dipakai untuk jalan-jalan, itu kira-kira 6 tahun. Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, Niki-Niki, Batuku, itu kira-kira 6. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu, ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan, biaya sendiri. Gereja tidak siap sendiri. Makan, pernah makan? Kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk makan, itu kira-kira 6 tahun. Bagi yang makan normal, pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, tidak mungkin. 9. Santai. Pernah bersantai? Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk santai-santai, tidak mau diganggu, itu kira-kira 4,5 tahun. Berapa tahun? 4,5 tahun. Itu dia tidak mau diganggu. Mau telepon sampai itu telepon meledak juga dia tidak akan angkat. Karena dia tidak mau diganggu. Dia sepulang kerja itu dan coba-coba bicara. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang begini, pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Minimal pilek. Pilek bukan minimal. Pilek sekarang maksimal. Dulu sebelum COVID itu duduk sama-sama, tiba-tiba ada yang bilang begini, semua langsung bilang, selamat. Itu. COVID baru tiba-tiba ada yang habis, surepit. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk sakit kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Ini belum termasuk stroke. Tidak termasuk. Ini juga tidak termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta? Pernah atau tidak? Atau ini dijodohkan semua? Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin dari saudara. Orang kalau putus cinta dan tidak segera move on sudah, itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Itu nona kasih foto dan dia bohong, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah itu ompong kepala, anak mana merah di depan mata. Messenger dia bertanya, siapa tuh? Berdandan. Ibu-ibu pernah berdandan? Ini riset bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan saja itu kira-kira 2 tahun. Berapa lama? 2. Mandi habis, alas bedak yang sesungguhnya, terus alis, 2 tahun. Ini yang seringkali kita bertengkar di rumah dengan mereka. Mandi lama-lama tapi keluar datang sederhana sampai 2 tahun. Terakhir, ibadah. Apa? Ibadah. Riset ini baik sekali kan dia bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah itu kira-kira berapa? Berapa? 6 bulan. Berapa? 6 bulan, bagi yang rajin. Itu Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul 1 jam, 1 jam setengah jam. Kalau dia hidup 70 tahun, dia beribadah 6 bulan. Tapi yang 1 tahun gereja 2 kali, itu mungkin 6 jam. Ada jemaat-jemaat ini yang tidak mau untuk anak pengen melahap. Hampir-hampir kita punya persiapan perjamuan kudus itu lebih ditiadakan saja, lebih ditiadakan karena orang tidak datang. Mau ibadah begini. Ada yang mau kalau boleh itu baptis, sindi, nikah 1 kali. Saya sampai bilang
kalau bakti si bini ke satu kali dia tambah dengan pemakanan supaya tiga jalan semua sampai amba-amba lagi tadi. Bangga kalau bakti si bini. Nah, saudara lihat, ibadah yang hanya 6 bulan harus ibadah yang bagaimana, yang akan menjadi daya dorong untuk orang tidur dengan baik, bekerja dengan baik, menonton dengan baik. Karena ada yang tidur itu mengerikan. Itu kayu-kayu kabesa pun dia ambil. Ada yang bekerja sembarang saja. Ada juga yang nonton sembarang. Ada? Kenapa keraguan? Ini ibadah yang macam apa? Yang sekiranya dapat mendorong orang punya kualitas untuk kemudian memberi pengaruh pada tidur, kerja, menonton, jalan-jalan, makan, dan seterusnya. Baru kemudian Tuhan Allah dimuliakan. Pembacaan kita hari ini, kata kuncinya berdoa dan saya coba kelompokkan orang menurut 2 kata kunci. Nanti baru kita nilai kita ada di kelompok mana. Kelompok yang pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa. Di sini ada yang begitu. Banyak. Itu orang pun kerja itu ngeri. Dia terlalu sibuk. Sampai kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain masih sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Terlalu sibuk. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba panggil ikut ibadah kaum bapak. Jangan coba-coba. Kalau kita bilang bapak, ikut ibadah kaum bapak, tidak. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu macam kayak dia punya derajat naik sedikit, jadi lebih ekspresif. Saya sibuk. Di Kupang ada yang begitu? Basis kota Kupang ada? Siapa pun suami, jadi kan kita anak pemain. So kasih mic satu dari dua kasih mic satu. Kasih mata itu lapor. Orang yang kerja kuat dan doa lemah, biar dia paling cerewet di kota Kupang. Jangan coba-coba suruh dia doa makan. Bapak, sebentar bapak doa makan. Sembarang. Ada? Dia ada di sini. Pakai baju warna. Itu dia betul. Akhirnya orang yang kuat tapi doa lemah, dia tahu cara menjadi kaya, tapi tidak tahu cara menikmati. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak pernah tahu cara menjadi bahagia. Saya sudah bilang, orang macam begini, dia kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya, mau dia telepon, pendekar, yuk, saya di Surabaya, enak mau persiap-persiap, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sukono, sudah merujukan baru pergi. Susah. Di Kupang sini ada begitu. Faham? Kerja kuat, doa. Saya mau bilang pada saudara-saudara, karena ini Kompak akan menggerakkan bangsa Israel itu ketika mengalami perjuangan di Babel, mereka punya 3 persoalan yang serius. Pertama, secara politik nasional orang tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka yang bekerja dari budak, bekerja dari pagi sampai malam, itu kepentingannya bagi para tuan. Mereka hanya sekedar dapat makan, itu pun apa aja. Ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat untuk mereka belajar etika, moral, iman.
Tapi dengar ketika 70 tahun kemudian waktu mereka mau pulang kembali ke Yerusalem, para nabi bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Tapi sampai di sana tidak usah pilih duluan pemimpin, tidak usah. Tidak usah bangun dan tidak usah urus ekonomi duluan, tidak usah. Bangun duluan baik Allah. Tempat di mana kamu belajar etika, moral, dan iman. Sebab apa? Ada pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Dan kalau kaya tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Bangun duluan. Tidak semua dada kuat untuk jadi orang kaya. Jadi saudara, ini pendeta Yandi, ini tiba-tiba ada yang kasih 2 miliar terus bilang pendeta Yandi, tolong kasih habis dalam jangka waktu 1 minggu di Singapura. Beta yakin, beta langsung gila, beta yakin. Langsung gila. Tidak ada belum duluan. Bangun duluan itu fondasi. Supaya itu betapa seriusnya bagi perjalanan kehidupan saya. Jadi kalau kerja sibuk sekali, ada orang yang sibuk buat. Itu pertama. Kedua, pertama tadi apa? Kerja kuat. Kedua, kebalikan dari doa kuat, kerja lemah. Orang yang doa kuat, kerja lemah itu segala sesuatu itu tidak usah diurus. Yang penting berdoa. Tidak usah cari kerja. Yang penting berdoa. Tiba-tiba angin topan datang, angka buang ini semua, tidak usah lari. Yang penting berdoa. Anak-anak tidak usah kasih sekolah. Yang penting berdoa. Tidak usah beli handphone. Yang penting berdoa. Memang kalau di klasis Kota Kupang ada yang begitu yang disuka lalu. Banyak. Saudara, orang yang berdoa kuat tapi kerja lemah itu hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian, itu Tuhan punya bagian. Bagian kita itu maksimal. Ada satu waktu iblis sudah begini, Yesus, kalau engkau anak-anak rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan, apalagi engkau ada lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus rubah? Tidak. Tapi dia bisa rubah atau tidak? Tidak. Tapi kenapa dia tidak rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat itu maka tiap hari di toko Borneo itu mujizat terus. Mujizat roti kelapa, mujizat roti tawar, roti. Sama tanya kita dulu. Ora et labora apa artinya? Bekerja dan berdoa. Berdoa. Bunyinya ada 70. Kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja 70. Yang 100 itu orang et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Orang et labora artinya bekerja keras. Jam balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga. Kerja noe-noe. Tapi dengan cita-cita memenangkan Indonesia. Oh, mohon. Tuhan mau kita berproses. Dalam proses itu kita berjumpa dengan banyak hal. Sekaligus orang mengatakan Tuhan baru tahu memang kalau Tuhan turun bekerja itu mendatangkan kebaikan. Dulu ada satu binatang yang dia bernama ayam. Sekarang ini ayam bulu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina.
Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin kita manusia yang bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi sudah tahu, untuk membedakannya tidak, untuk membedakannya. Ada yang biara ayam kampung di rumah, kok ada? Ada. 2 ekor ada? Ada. Lebih dari 5 ekor ada? Ada. Kasih pendeta 1 ya. Kalau saudara perhatikan, ayam kampung itu pelihara lama, setengah tahun, ayam masih kecil. Tapi dia pun daging enak atau tidak? Enak. Kalau dijual mahal atau tidak? Mahal. Kalau betina bertelur atau tidak? Karena dia mengerti proses. Beda dengan itu ayam kampung, ayam potong. Ayam potong itu kita berpelihara 1 bulan sampai ke mata sudah selesai. Itu kalau dia pakai kaca pembesar, dia langsung juga. Tapi kalau ayam mama 2 bulan dari pasar ikat sana di motor dia buka kipas. Anak-anak dong gas-gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Yang tidak mengerti proses. Banyak berproses. Mau membiarkan anak tapi tidak berproses. Kan bagaimana membiarkan anak? Kedua, 1, kerja kuat. Kedua, doa kuat. Kerja kuat. Ketiga, kerja lemah, doa juga. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya dia sudah tidak ada lagi di dunia. Dia sudah tidak ada. Karena siapapun yang tinggal di dunia, dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia kerjakan dan ada hal yang perlu dia doakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, dia suka mengucapkan ini kalimat, dia suka bilang begini, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, saudara bayangkan kalau dia mengalir menuju lubang WC, kita mau bilang biar dia bertindak. Hidup ini kita yang tentukan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, itu berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dan tanpa tidur atau tarik tambah kayak panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Itu pun konsekuensi masing-masing. Kenapa pendeta yang berkhotbah di sini hari ini? Karena pendeta pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Kalau kita tidak pernah ambil keputusan, itu tidak mungkin hari ini berkhotbah. Kenapa saudara punya suami itu, istri yang itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak tahu apa-apa. Tidak begini buka mata dia langsung disebut. Orang tua di kampung bilang begini, di satu waktu yang sama, buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak datang. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Tidak. Bagi seorang perempuan dewasa umur 29 tahun baru menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam aja. Keputusan. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, masa Sudirni itu cepat pulang? Cepat. Teorinya cepat, kalau tidak saya ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya bilang mama, yo, saya mau makan mie. Mangkuk di belakang 2-3 menit dia datang tanya, mie goreng oh mie kuah. Dia saya bilang, mie kuah saya. Mangkuk di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, kuah banyak kuah sedikit. Taruh banyak saya, taruh banyak. Mangkuk di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai telur kok tidak? Taruh saja, taruh saja. Mangkuk di belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak Papa? Lama-lama kita belum tidak makan. Itu hanya bertanya saya tanya. Ya, ambil keputusan itu penting.
Betul atau tidak? Orang kalau tidak ambil keputusan, dia hidup hanya membanding-bandingkan saja. Hanya banding-banding. Saya mau tanya, karena ada ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu, di sini ibu-ibu tidak ada. SMP semua. Ibu-ibu, kalau suami panggil ibu-ibu dan ibu-ibu lain, mau? Pas pulang dari sini terus suami bilang, "Ma, ya kenapa mama tidak sama dengan ibu di sini?" Pasti kamu belum pindah di sini. Jadi misalnya keputusan. Kedua, orang yang kerja lemah dan doa lemah, kerja lemah doa lemah, hidup hanya menghayal saja. Dia dulu dia bilang, coba kalau beta yang gubernur, sudah dia diam. Jabatan itu kemudian adalah efek atau disebut sebagai penghargaan dari sesuatu yang kita kerjakan dulu. Menghayal. Saya pun video satu, kalau dapat uang 1 miliar di hari, senang tadi. Bagi orang kau tidak. Saya lagi tahu. Kayak gitu. Dia saudara orang seperti tidak berdoa, tidak kerja, jadi mau apa sebenarnya? Keempat, ini ide. Pertama tadi apa? Kerja kuat. Kedua, doa kuat. Yang ketiga, kerja lemah. Yang keempat, ini dia. Kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Dan dia juga memiliki terkoneksi betul antara apa yang diimani, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Baru dapat Tuhan kemuliaan. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, lu tahu tidak? Tidak lah. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kalau kasih tahu kaki, kalau ada otot trek lari kincang ikut jalan muka, kaki jangan lompat di tengah. Lompat di belakang. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya cuma bilang itu. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak yang di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua tuh? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan, tolong jemput anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Pulang menangis. Jadi yang bagian kita kerjakan dulu. Amin kok? Baik. Jemaat itu baru pengantar. Kalau saya belum udah stop. Ini ada banyak pendeta dan orang ngomong teks lain di saya ngomong teks supaya tidak saya ada sendiri. Itu pengantar. Paulus, Silwanus dan Timotius minta kepada jemaat, doa tersebut dulu. Doa dapat jembatan, doa jadi kaya. Doa supaya Injil mengalami kemajuan. Injil itu berita pembebasan, mesti mengalami kemajuan. Orang-orang mesti dibebaskan dan berita itu mesti terus berita. Kita mendefinisikannya pertama, berita pembebasan bahwa manusia selamat harus diberitakan. Kamu yang bebas dari hukuman dosa, diberitakan. Tapi yang kedua, surga dan dunia ini kan memang surga lebih baik, toh? Betul, toh? Amin. Betul. Surga lebih baik dari dunia. Yakin? Siapa mau bisikan? Kalau kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tanda-tanda kerajaan surga itu mesti ada di sini, tempat di mana kita tinggal, rumah di mana kita tinggal, tempat di mana kita bekerja, persekutuan di mana kita melayani. Tidak boleh ada kebodohan di situ, tidak boleh ada kemiskinan di situ, penderitaan
kesetaraan tidak boleh ada di situ, keadilan, kasih, keberpihakan mesti ada di situ. Injil ini menjadi kemajuan. Dia kasih alasan. Dia kasih tahu kenapa mesti bertobat mendukung doa. Karena tidak semua orang beroleh iman. Separuh cari makan, separuh beriman, separuh tidak. Ditambah satu, supaya kita terlepas dari para pengacau dan orang jahat. Coba kalau pengacau dan orang jahat dia di luar sana nggak gampang. Dia persoal kalau pengacau dan orang jahat ada dulu di kita bisa belah. Itu jadi masalah. Kan itu tolong berdoa dulu untuk ini kan kita tahu mana yang baik mana yang jahat ini. Biar tinggal ini bentar lagi kemajuan. Kalau kita baca terus sampai habis, dia mau kasih tahu sebuah kritik yang serius. Paulus tidak suka sekali dengan orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Bahkan bagi mereka yang tidak bekerja dengan baik itu lebih baik tidak usah dikasih makan. Pulang kerja jam 5, istirahat sedikit, minum kopi, makan malam, mandi habis, langsung ya mama, tetapi kawan dulu. Bidom bercerita, main dia, isap rokok, mabok sedikit, pulang 2:30. Besok jam 7 di kantor lagi. Terus bilang ini manusia macam begini. Dia buat sebuah kritik yang serius bagi mereka yang cara hidup ini. Tapi ada sebuah tekanan yang sangat menarik bagi kita semua, saudara, bahwa orang yang pelapora itu tetap sehat, tapi tambah rasa. Dari orang yang pelapora itu tetap sehat, tapi tambah satu. Orang es lapora. Doa adalah bagian dari yang kita kerjakan. Kerja adalah bagian dari yang kita doakan. Supaya jangan sampai doa lain, kerja lain. Kerja lain, doa lain. Saya suka bilang ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Kita punya tradisi doa makan, ini tidak tahu siapa yang ada. Tapi siapapun yang doa makan, kira-kira ada 3 bagian. Satu, Tuhan terima kasih untuk berkat yang sudah tersedia. Kedua, Tuhan berkatilah mereka yang sudah melihat banyak bagi kami. Ketiga, ini yang jadi masalah. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan minum. Ini kan, untuk orang susah makan minum itu salah. Dia masalah begini. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini, satu pemakan meja besar. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong urus orang susah dulu karena saya mau makan habis yang ini semua. Itu dia masalah. Ini setambah 3 kali pulang masih bungkus ini. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Kan tidak sinkron antara yang kita doakan dengan yang kita lakukan. Bagaimana Allah dimuliakan. Supaya kalau kita berdoa kita akan mengatakan, Tuhan berkatilah itu orang yang susah semua, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Jangan dia sendiri. Di sini berkat yang Tuhan kasih kepada orang lain punya. Ini kita main sendiri, bos itu. Jam 3 sore orang lain ada tidur enak-enak, kita ada jaket training, kolalin yang satu. Tidak akan turun. Saudara tahu, kalau kita belajar bersama dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, 2 orang pertama dalam kisah Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bezalel dan Ohio. Mereka Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan profesional. Supaya mereka bekerja dengan baik, supaya mereka menjelaskan dengan baik semuanya, dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Jadi memang betul pentingnya kita isi apa dalam hidup kita yang kemudian menggerakkan kita begitu rupa untuk bekerja dengan baik. Nah ini menarik, kenapa? Kita besar dalam budaya yang kira-kira begini.
Kalau ada anak laki-laki menangis, kita suka bilang, lu macam perempuan. Seolah-olah yang boleh menangis hanya. Kalau ada anak perempuan keluar tengah malam, kita bilang lu macam jadi seolah-olah yang boleh keluar malam hanya. Itu kemudian membuat laki-laki itu menjadi makhluk yang superior sekali. Pekerjaan-pekerjaan risiko besar itu diambil oleh laki-laki. Risiko ringan perempuan. Contoh, yang masak di rumah mama atau bapak. Tapi di restoran yang besar-besar itu chefnya laki-laki atau perempuan. Risiko besar. Ini ada orang sapu di sini kok. Hidung sampai tangan tadi. Yang iris tuah laki-laki atau perempuan. Yang pikul dari pohon di rumah dan masak laki-laki atau perempuan. Resikonya ringan. Yang risiko ringan diambil oleh perempuan. Ini pertanyaan efektif sekali. Ibadah risiko besar atau ringan? Ibadah ini termasuk di bagian risiko besar atau ringan? Besar atau ringan? Kita rasa kayak saudara mulai kacau. Ibadah termasuk risiko besar atau ringan? Banyak orang masih melihat ibadah risiko ringan. Makanya kalau pas mau ibadah bapak bilang ini kasih. Orang timur, di sini ada orang timur. Banyak. Tidak usah angkat kita dulu ke sana semua. Orang timur itu mengenal dua macam bunyi gong. Bunyi gong pertama itu bilang begini, teng 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 teng. Lelana senekli itu bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja itu banyak suami bilang di depan istri, mama, menaukit, mama pikes kita. Tapi ada bunyi gong kedua yang dihitung tempo sedikit lebih cepat. Itu bunyi gong apa? Bunyi gong? Waktu bunyi gong pesta terjadi, suami yang tadi bilang mama om naukit, sekarang dia ganti mama om paukit. Paukit umben, lu tunggu di rumah ke bapak yang dulu. Lusa baru bapak pulang. Amin. Siapa pun suami jujur. Memang ibadah ini penting. Kalau ibadah mengandung janji toh, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang menarik ini saudara. Kalau kita menyanyi, maki dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah menegakkan. Banyak yang tidak tahu inilah. Caranya mau ibadah kita menyanyi di hari begini. Kelihatan kerohani itu, padahal tidak tahu. Lagu rohani dia tidak tahu, tapi ikan naik. Duluan, Bapak, duluan. Dia memang mesti ibadah dulu. Ibadah terus-terus toh. Ini Bapak don't susah, ini Bapak don't susah. Ibadah rumah tangga di rumah itu Bapak tua ke Jakarta terus pendeta Supito, pendeta majelis Tayon Supi. Dia bilang, Bapak di mana datang sudah? Kasih bilang Bapak ada lembu. Bapak tukang tipu. Ya, kami melayani di Rote dengan kaum Bapak. Habis di gereja Betania diskusi tentang pelayanan kaum Bapak. Terus rata-rata kaum Bapak itu pun jawaban, kenapa kaum Bapak itu jarang ikut ibadah? Mereka bilang karena pas habis begitu, pas semua tutup, ada satu orang di Pak Pendeta, saya izin ngomong sedikit. Oke, silakan.
ini omong sibuk saya sibuk, omong sibuk saya sibuk. Saya punya perusahaan ada yang tambah toko satu. Itu toko satu tuh di jam setengah 10 malam. Kasih tinggal dengan perusahaan dan toko satu itu sampai ke toko setengah uang belasan sampai puluhan juta. Itu saya tambah sedikit. Tapi kenapa saya terima jadi penatua? Kenapa saya harus ikut ibadah kaum bapa? Kenapa saya mau angkat saya balik dan setiap kali naik otot berkas pada soto 1-2 menit supaya saya baca Alkitab sedikit 1-2 ayat kok ala mendeng. Kami semua penasaran ini orang mau apa? Kenapa dia lakukan itu? Terus dia begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya tanya dia macam kami ini tidak sayang anak yang kami tidak sayang. Hanya Bapak sendiri yang saya bilang tidak berbeda, tidak berbeda. Yang saya maksud begini, saya baca Alkitab, baca Alkitab itu sampai di bagian di mana Tuhan ingin menghukum Salomo, karena Salomo ikut dia punya istri-istri untuk menyembah dewa dewi dan istri-istri. Tuhan ingin menghukum Salomo, tapi kemudian Tuhan batal itu benar. Tuhan bilang apa? Salomo, oleh karena ayahmu jauh, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa yang lebih ringan, dia tidak begini. Salomo, untung baik hukum bapa yang tak tahu, yang bikin saya ini tidak jadi hukum. Dia ambil kesimpulan kecil yang begini. Mulai baca itu saya mengerti betul. Ternyata apa yang kita orang tua buat, Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Amin. Ini bapak-bapak yang sayang anak. Amin. Ada di etis. Ya iman. Pak Yowasari Prasetya menulis dengan sangat baik. Ibadah itu ada dua. Satu ibadah liturgis, yang satu ibadah raya kehidupan. Ibadah liturgis ini macam begini. Tapi dilanjutkan. Kalau begitu, jangan tulis selamat datang dari ibadah di pintu masuk gereja. Tulislah selamat datang dalam ibadah di pintu luar gereja, supaya waktu jemaat datang ibadah liturgis habis, dia keluar itu dia berjumpa dengan kalimat, silakan datang dalam ibadah raya ini. Silakan datang. Karena tantangannya ada di situ, supaya ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Ada yang ibadah bagus, hari Minggu itu dia rohani sekali, dia tidak tidak dia betul-betul. Tapi dia gila di hari Senin sampai Sabtu. Minggu baru dia waras iman. Itu tidak betul. Ya sekiranya saudara-saudara, kaum bapa ini memang menjadi imam sekali. Saya akhiri pertemuan raya kaum bapa Sinode Gemit yang pertama. Saya salah satu yang diminta untuk mewakili. Habis itu di bagian pertanyaan, itu pertanyaan lumayan. Wih bapak, kalau bertanya mengirimkan. Terlalu banyak. Catat dari situ saya begini. Ini pertanyaan semua, ini dia punya jawaban gampang saja. Gampang. Yang gampang. Saya bilang begini, bapak dorang. Waktu bapak dorang diteguhkan dalam pernikahan, waktu itu bapak dorang diteguhkan langsung menjadi imam dalam keluar. Saya mau tanya bapak dulu. Saya bilang begini, fungsi imam dalam keluarga bapak dorang ada jalankan atau tidak? Ini karena fungsi imamnya tidak dijalankan, makanya pertanyaannya apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat. Saya bayangkan kalau ibadah rumah tangga bapak jalankan, semua fungsi bapak jalankan, satu saat gereja akan dapat satu nota kecil dari keluarga bahwa minta maaf, kami keluarga Menobel tidak lagi terima ibadah rumah tangga karena tiap hari kami ibadah, tiap hari. Itu soalnya kita tidak ibadah. Semua apa? So tidak ibadah lagi. Kesalahan gereja, sinode, lingkungan. Kita pusing. Saya di jemaat itu seringkali tidak mau Alkitab. Terus sampai saat saya bilang, bapak, angka ame Alkitab.
Angka kita. Waktu di belakang lama sekali. Waktu dia kembali itu menarik karena dia bawa Alkitab satu, dia fama Nobel, tapi itu Alkitab tulis lupa tulis. Ini pasti pinjam. Pasti pinjam. Yang heran itu Alkitab tidak ada tapi motor dua. Saya lihat kalau Alkitab tidak ada tapi motor dua, itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Alkitab lebih mahal dari, jadi bisa jadi motor dua tapi tidak bisa jadi. Kemungkinan kedua, mungkin dia sudah hafal kisah-kisah Alkitab, jadi tinggal ngomong saja langsung. Siapa tanya dulu? Yang suka baca habis Alkitab, coba angkat tangan. Yang suka baca habis. Ada ya. Terima kasih puji Tuhan. Yang lain, oke. Saya mau kasih tahu saudara, saya kasih tahu jemaat yang saya layan 9 jemaat. Yang suka baca habis, belum tentu mengerti. Yang suka baca belum tentu mengerti. Apalagi ini kompak dong susah, ini kompak saya mau berdua ya, kasih Tuhan habis bagus, bikin vokal group bagus, paduan suara bagus, tentang dong tapi dong pas menyanyi kirim duluan pesan yang stop pendeta vokal group pembapak sebelum firman. Habis menyanyi dong keluar. Semoga di basis kota Kupang ada. Jadi dong itu yang untuk menyanyi. Saya pernah tanya beberapa orang yang pas kita ibadah mobil keluar. Kita ibadah pas pendeta bilang, saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas saya baru tutup mata, tembak Tuhan bilang, betul. Paling banyak orang kau itu. Kau duduk di luar, kau rokok, cerita. Ya saya bertanya dong, Bapak, kalau memang kita bikin SDG, kau duduk di luar, lebih kita tidak bisa lindungi kita duduk langsung saja dulu. Apa yang terlalu sampai tidak bisa getar di dalam musik? Di sini ada kompak tunjuk saja kita akan tunjuk saja. Kaum bapak bikin acara, seluruh anggota keluarga akan ikut, ibu-ibu akan datang, anak-anak pasti ikut. Kalau bapak bilang yes. Tapi kapan ibadah kaum ibu bapak-bapak ini? Ini tergantung kaum bapak saja. Ini dunia mau main, ini tergantung kaum bapak saja. Betul atau tidak? Saudara, coba bikin panitia, ketua konsumsinya Pak, daripada omong orang Pak Menoleh. Kasih istri dulu itu. Betul atau tidak? Tapi kalau ibu menobel, Pak Menobel lebih masak. Ada bapak-bapak yang dulu masih pacaran rajin gereja, jemputnya penolak kemana. Senikah habis dia pemalas gereja. Pendeta Tibor tanya, Bapak, kenapa boleh pas mama beli sendiri? Kalau dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah beta dan ibu, kita dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sendiri itu sama dengan bapak. Memangnya kalau bapak sumbangan sama dengan bapak sumbangan? Jemaat, satu kalimat ini orang tidak suka, tapi namanya tidak kalimat tuh. Tidak suka dia bikin kalimat sendiri. Saya bilang begini, masuk surga itu ibarat di WC, tidak bisa diwakilkan. Masing-masing bisa sendiri. Tidak bisa ada satu kalau kita kata, yo mana WC, titik. Masing-masing bisa sendiri. Ini ibu
doon sa sakit. Ibu-ibu, suami bermalas diri, jadi udah siap bagus-bagus, apalagi kalau pulang keluarga, aduh udah bulan budaya, wih, numpung pakai TV, Luar biasa. sampai pinjam dari gua. Dong gagal, tapi bisa sendiri. Sampai sana pendeta tanya, saya ke suami, terus dia sendiri teh. So tahu suami begini kenapa ambil resiko? Tuhan memberkati kita. Amin.